Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Edwin Rahmatullah di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini, kita akan sama-sama membahas mengenai struktur teks prosedur. Kita langsung saja. Nah, kompetensi dasar. Struktur teks prosedur ini terdapat pada KD 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Namun khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Sedangkan ciri kebahasaan teks prosedur ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana struktur teks prosedur? Ini terdiri atas 3 bagian, diantaranya pernyataan umum, tahapan atau prosedur, dan penegasan ulang. Kita akan bahas satu persatu. Nah, bagian pernyataan umum ini merupakan bagian pengantar, bisa pengenalan, bisa juga merupakan gambaran umum dari suatu teks prosedur itu sendiri ya. Nah, sedangkan bagian tahapan atau prosedur ini merupakan bagian langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Nah, bagian penegasan ulang ini bisa berupa harapan, manfaat, rekomendasi, apresiasi, ataupun imbauan. Nanti biar lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Nah, struktur teks prosedur ini pun bisa berupa seperti ini. Ya, dimulai dari judul, kemudian dilanjutkan ke pernyataan umum, setelah pernyataan umum dilanjutkan ke tahapan atau prosedur, kemudian ke alat dan bahan, dan ditutup dengan penegasan ulang. Khusus untuk alat dan bahan, ini hanya terdapat pada teks prosedur yang terdapat alat dan bahan. Kalau misalkan teks prosedur itu tidak mengandung alat dan bahan, maka tidak usah disertakan ya. Oke. Kita lihat ke contoh. Nah, ini contoh yang minggu kemarin. Lihat, contoh teks prosedur. Dimulai dari judul. Judulnya adalah mudahnya mendaftar di SMA. Setelah judul, dilanjutkan ke bagian pengantar. Hai adik-adik, apakah kalian ingin melanjutkan sekolah ke jenjang SMA? Dan seterusnya. Nah, ini merupakan bagian pengantar. Dalam teks prosedur, bagian pengantar seperti ini disebut dengan pernyataan umum. Setelah pernyataan umum, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya, itu tahap langkah-langkah atau prosedur. Nah, ini misalkan 1, datanglah ke SMA yang ingin kalian tuju, dan seterusnya. Kemudian, 2, setelah mengisi formulir pendaftaran tersebut, kalian dapat menyerahkan formulir yang tadi isi dan dilengkapi dan lainnya. Seperti itu. 3, biasanya setelah menyerahkan formulir, kalian akan diberi informasi tentang kelanjutan informasi dan lain-lain. Ya. Tahapan berikutnya, yang keempat, kemudian ikuti semua persyaratan tersebut. 5, jika kalian sudah mengikuti semua tes yang diujikan, tunggulah hasil tes kalian sampai tanggal yang telah ditentukan. 6, dan seterusnya. Setelah langkah-langkah atau prosedur, maka ditutup dengan penegasan ulang. Bisa di sini, semoga informasi ini dapat membantu teman-teman saat mendaftar ke SMA. Selamat mencoba. Nah, ini penegasan ulang yang bersifat harapan ya. Harapan seperti itu. Nah, terdapat 3 kategori pembahasan pada isi teks prosedur ya. Yang pertama, teks prosedur ini bisa berupa cara menggunakan alat, benda, atau perangkat. Misalkan, teks prosedur tentang cara menggunakan komputer, atau teks prosedur tentang cara menggunakan HP, dan lain sebagainya. Yang kedua, teks prosedur ini bisa berupa cara melakukan suatu aktivitas. Misalkan seperti tadi, cara mendaftar ke SMA, atau cara melamar pekerjaan, atau bisa juga seperti ini, cara membuat nasi goreng, cara membuat minuman yang segar, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, ini bisa berupa cara melakukan kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Misalkan seperti ini, cara hidup sehat, ya, atau cara menghilangkan kebosanan, dan lain-lain. Nah, ini bisa juga seperti itu, ya. Ini 3 kategori pembahasan pada isi teks prosedur. Ya, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.